Jadi ini ada klulit ulo atau pelungsungan ulo tepat di bawah batu ini menhir atau batu penis ini. Dan ini ular yang sangat besar ini. Jadi perutnya saja sebesar telapak tangan. Nah ini kemungkinan menghuni pohon besar raksasa ini ya. Kita juga harus hati-hati, ada keberadaan ular besar di sini ya. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Masyarakat mengenalnya dengan Mbah Singoh Putih. Rahayu, rahayu, rahayu. Sebelum kemudian kita mengeksplorasi tinggalan-tinggalan artefaktual yang ada di sini, maka kita akan ziarah terlebih dahulu. Rahayu, 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 rahayu. Di sini ada semacam punden keramat, masyarakat mengenalnya dengan Mbah Singoh Putih ya. Coba kita ziarah dulu. Rahayu, rahayu, rahayu. Mbah Singoh Putih. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Jadi di dalam makam Mbah Singoh Putih ini menggunakan beberapa nisan yang terbuat dari batu pipih ya, batu alam. Nah, misalnya yang nisan kepala ini seperti ini. Ini terbungkus dengan kain putih. Mbah, permisi Mbah, kemungkinan ada semacam petunjuk atau nama almarhum kita tidak menemukan ya. Jadi kita kembalikan lagi karena nisannya terbuat dari batu alam dalam posisi gunungan. Ya, seperti gunungan wayang. Ini gunungan ini merupakan alam semesta ya, yang dijaga. Jadi nisan di kedua sisi kaki dan sisi kepala dari nisan Mbah Macan Putih ini menggunakan batu alam seperti bentuk gunungan wayang. Sehingga kemudian gunungan ini memang merupakan sebuah filosofi pada masa prasejarah ya, tempat bersemayamnya arwah-arwah leluhur. Gunungan juga sebagai lambang alam semesta itu sendiri yang wajib kita jaga kelestariannya. Serta kemudian pada masa kerajaan Hindu-Buddha, gunung atau Meru atau Mahameru itu juga dipercaya sebagai tempat bersemayamnya atau tempat para dewa ya. Dan di sini kemudian ada semacam kesinambungan. Jadi peradaban Jawa itu ya, meskipun perubahan budaya tidak bisa dipungkiri, baik masa prasejarah berganti Hindu-Buddha, berganti agama Islam, pengaruh kolonial dan lain sebagainya, namun akulturasi di antara berbagai macam budaya ini terus berlangsung, atau semacam percampuran ya, percampuran terus dilestarikan oleh masyarakat. Nah, di beberapa lokasi ini selain kemudian banyak pohon-pohon raksasa, pohon beringin raksasa, pohon bunut raksasa yang sangat besar ya dengan kayu dan lain sebagainya, ini juga banyak sekali batu bata kuno. Jadi fragmen batu bata kunonya ini sudah ditemukan. Jika kita melihat kemudian artefak-artefak yang lain di lokasi ini selain kemudian batu pipih ya, yang mengingatkan kita pada peradaban Neolitik, megalitik. Jadi ada beberapa batu yang seperti batu mustika ya, ada bulat yang luar biasa, simetris, sebuah bentukan alam atau kemudian kesaktian leluhur kita juga kurang tahu. Di sini juga ada semacam batu pipih, semacam meja batu atau dolmen ya, ada beberapa di lokasi ini. Rahayu. Nah, ternyata kita tidak sengaja di bawah meja ini ada semacam mustika yang bersinar ya, Mbah. Ini batu mustika, Mbah. Nah, jadi batunya ini ada semacam simbol ya, yang berwarna coklat seperti batu akik gitu ya. Kita kembalikan lagi karena niatan kita tidak mengambil apa-apa dari lokasi ini. Juga ada beberapa batu
yang sangat panjang, yang sangat misterius. Diduga ini merupakan peninggalan budaya Neolitik megalitik 1, 2, 3. Dan ini merupakan batu yang sangat besar ya, dan kalau diangkat membutuhkan banyak orang untuk mengangkatnya. Dan ini merupakan simbol sebuah kegotong royongan. Dan ini merupakan simbol kegotong royongan, dan ini semuanya merupakan simbol sesuatu yang besar yang harus diangkat bersama-sama ya. Simbol dari jiwa gotong royong masyarakat kita, masyarakat Nusantara. Ya, selain kemudian ada pohon beringin ya. Pohon beringin ini juga di Jawa terkadang disamakan dengan pohon bodhi. Pohon bodhi, tempat di mana Pangeran Siddhartha Gautama menerima wahyu yang kemudian menjadi sang Buddha atau Sakyamuni, orang suci dari kota Sakya, atau Pangeran Siddhartha Gautama ya, atau sang Buddha. Nah, di bawah pohon beringin ya, di bawah pohon beringin ini selain kemudian menjadi rumah bagi burung-burung, ada beberapa sarang burung yang bergelantungan di bawah pohon ini, juga ada artefak-artefak penting yang ada di lokasi ini. Misalnya di sini kita akan menemukan sebuah batu yang sangat misterius, batu besar, namun ada semacam garis kelokan dari jari raksasa. Karena ini kalau jari manusia biasa ini terlalu besar ya. Ini semacam ada kelokan dari sebuah jari-jari raksasa. Dan ini sangat misterius sekali. Bahkan di sini ada semacam menhir dalam ukuran yang lebih kecil yang ditancapkan di sini ya. Menhir yang menancap. Nah, selain menhir, kita tahu bahwasanya di sini itu memang ada balok-balok batu candi. Balok-balok batu candi ya, dalam artinya memang di sini dulu adalah sebuah tempat suci. Lah, di sini ada sesuatu yang sangat misterius. Sebuah bulatan yang sangat misterius dengan batu yang juga sangat misterius, dan ada bagian untuk menaruh sesuatu ya. Kemungkinan ini umpak batu ya. Giling ya, atau kemudian tempat penggilingan ya, tempat penggilingan ya di sini. Dan ini sesuatu tinggalan peradaban masa lalu atau tinggalan masa-masa kerajaan. Dan ya sekarang memang siang hari, matahari tepat di atas kepala kita. Namun naungan pohon-pohon beringin dan pohon-pohon ambulu ini menjadikan suasana di lokasi ini sangat sejuk, sangat rindang, cahaya temaram tanpa cahaya yang terik, sehingga suasana tetap adem ayem. Nah, inilah sesuatu yang bisa kita ambil, bagaimana kemudian kelestarian pohon-pohon bunut, pohon-pohon beringin ini terus diperhatikan ya. Tidak hanya masa lalu saja yang senantiasa memperhatikan dan menanam pohon beringin. Seharusnya pada masa modern ini ada kajian dan riset tentang penanaman pohon beringin. Nah, di bawah pohon ambulu ini juga ada beberapa umpak batu. Nah, umpak batu itu adalah landasan tiang dari kayu ya. Ada beberapa di sini dan ada semacam meja batu. Ini umpak batu menjadi semacam kursian, ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan di sini ada lubang misterius. Entah apa maksudnya ya. Nah, di sini umpak batu kemungkinan ini ujung dari tiang kayu yang bagian bawah ini sengaja ditonjolkan agar menancap di batu ini untuk menghindari pergeseran dari rumah itu kan ya. Karena memang rumah Jawa itu tahan gempa. Jadi kalau terjadi gempa itu rumah-rumah kayu itu hanya goyang-goyang saja, tidak mengalami retak-retak dan runtuh-runtuh sebagaimana gempa bumi yang terjadi di Jepang atau beberapa negara Eropa lainnya. Karena rumah-rumah terbuat dari beton cenderung runtuh, rengkah, dan menimpah orang-orang yang ada di dalamnya. Kalau rumah-rumah kayu dari Jawa memang tahan gempa ya. Bahkan sistemnya itu sistem kunci, itu menjadikan sulit untuk mengalami keruntuhan rumah-rumah di sana. Nah, di sini juga ada makam keramat yang masih menggunakan semacam menhir ya, atau tugu batu ya. Nanti dapat kita lihat dan kita ziarah ya. Assalamualaikum jalan kubur, karena insya Allah bismillahirrahmanirrahim. Dalam waktu dekat maupun lama kita akan menyusul juga kepada almarhum yang ada di makam di sini. Bismil Fatihah. Alhamdulillah. Nah, ini sebuah situs yang berkesinambungan. Memang beberapa pertanyaan dari para netizen gitu ya.
itu mengatakan kenapa situs-situs peradaban kuno, situs-situs prasejarah Neolitik, Megalitik itu bercampur dengan makam-makam Islam. Ini sebuah lokasi yang kesinambungan, penghormatan akan leluhur, penghormatan akan orang yang sudah mati, ini diletakkan pada sebuah tempat keramat yang berkesinambungan. Beda halnya jika lokasi-lokasi reruntuhan kuno yang itu dahulunya adalah merupakan tempat suci dirubah menjadi pabrik, dirubah menjadi peternakan, dirubah menjadi WC umum. Ini berbeda karena kita masih menghormati leluhur kita masih menghormati orang-orang yang sudah mati untuk ziarah dan lain sebagainya, dan itu di lokasi yang keramat. Ada jejak-jejak megalitik, neolitik, ada jejak-jejak menhir, ada jejak-jejak peradaban kuno Hindu-Buddha. Dan ini sebuah ciri yang tidak kita dapati di belahan negara yang lainnya, melainkan ada di Jawa ini ya. Sebuah toleransi, akulturasi, dan kebinekaan ya, luar biasa sekali. Dan di sini juga ada beberapa, Mbak, permisi Mbak. Mbak, permisi. Nah, di bawah pohon bunut ya yang merah kemerahan dan coklat merona ini kita akan mendapati beberapa jejak pusaka. Kemungkinan pusaka era kerajaan Majapahit. Nah ini ada sebuah lumpang yang sangat keras terbuat dari batu andesit yang dilubangi ya menjadi lumpang kecil. Dalam artian lumpang kecil ini tidak memiliki fungsi profan sebagaimana lumpang pada umumnya, mortar stone untuk menghaluskan biji-bijian, rempah-rempah, untuk menghaluskan dedaunan, tapi ini memiliki fungsi magis dan sakral dalam upacara dan ritus-ritus keagamaan. Nah, di sini juga ada beberapa balok batu candi ya yang menjadi saat ini ditata sedemikian rupa menjadi semacam ada meja batu, dolmen, atau beberapa balok batu candi, umpak batu candi. Dan di sini juga ada yang sangat misterius, sebuah jejak pusaka atau jejak situs kesuburan yang jauh melampaui batas-batas sebelum peradaban Hindu-Buddha, yaitu peradaban Kabuyutan ya, atau beberapa literasi mengatakan Kapitayan, agama asli Nusantara, pemujaan kepada kesuburan ya. Ini persis menyerupai semacam penis ya. Nah, ini batu penis ya di sini. Mbah, Mbah, ada ular raksasa Mbah, asli Mbah. Oh iya. Mbah, ini Mbah. Iya. Jadi ini ukuran ular dengan perut sebesar ini memang sangat besar. Jadi ini ada klulit ulo atau pelungsungan ulo tepat di bawah batu ini menhir atau batu penis ini. Dan ini ular yang sangat besar ini. Jadi perutnya saja sebesar telapak tangan. Nah ini kemungkinan menghuni pohon besar raksasa ini ya. Kita juga harus hati-hati, ada keberadaan ular besar di sini ya, dan berbagai macam peninggalan umpak-umpak ini, dan ini merupakan patut dilestarikan ya. Semoga kemudian bermanfaat. Jas merah ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah.